Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin Hidayat. Nomor induk mahasiswa 2004 0111 0243. Saya di sini akan menyampaikan tentang gangguan belajar. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu gangguan kesulitan belajar. Ya, pengertian gangguan kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi siswa dalam menerima pelajaran yang akan menimbulkan suatu hambatan dalam suatu proses belajar seseorang, di mana dengan adanya hambatan ini dapat menyebabkan seorang mengalami kegagalan atau kurang berhasil dalam mencapai tujuannya dalam belajar. Kesulitan belajar ini akan membuat suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana semestinya. Kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai gangguan psikologi seorang siswa, karena dalam hal ini siswa yang memiliki fisik yang sempurna tetapi sulit menerima atau menangkap pelajaran dengan baik. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab gangguan kesulitan belajar. Secara garis besar, kesulitan belajar disebabkan karena dua hal, yaitu karena gangguan fisik seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan gangguan berbicara. Sedangkan gangguan psikologi seringkali tidak nampak seperti gangguan fungsi minimal otak atau DMP, disfungsi minimal otak. Kesulitan belajar memiliki dua faktor yang dapat digolongkan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, seperti yang kita ketahui, faktor internal itu ya dari dalam dan faktor eksternal itu dari luar tentunya. Faktor internal siswa seperti keturunan, keterbelakangan mental, kecerdasan siswa tersebut, motivasi yang dimiliki, minat dan bakat gitu. Faktor ini dapat digolongkan dalam faktor internal yang terkait dengan psikologi seorang. Sedangkan faktor internal yang dapat dilihat secara tidak kasat mata yaitu jasmani, seperti cacat fisik. Faktor selanjutnya eksternal. Siswa seperti kondisi lingkungan sekitar sekolah, keluarga, masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya saya akan memberitahukan ciri-ciri gangguan kesulitan belajar. Yang pertama itu tidak dapat menguasai keterampilan membaca, mengeja, menulis, atau berhitung pada waktu atau mendekati usia tingkat kelas yang diharapkan. Yang kedua, memori buruk seperti kesulitan mengingat apa yang seorang katakan padanya. Yang ketiga, memiliki kesulitan memahami konsep waktu. Dan yang keempat, memiliki kesulitan memahami dan mengikuti instruksi. Ya, selanjutnya, tidak memiliki koordinasi dalam berjalan, berolahraga, atau keterampilan seperti memegang pensil. Selanjutnya, ciri gangguan kesulitan belajar itu kesulitan memahami alfabet, hari dalam seminggu, warna, dan bentuk. Dan selanjutnya, bertindak tanpa benar-benar memikirkan kemungkinan hasil, impulsif gitu. Dan berikutnya, kesulitan untuk tetap fokus, mudah terganggu gitu. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan kesulitan belajar itu kurang fokus gitu. Selanjutnya itu kesulitan mengucapkan sepatah kata dengan keras atau mengungkapkan pikiran. Jadi kadang seorang yang memiliki gangguan itu insecure istilahnya ya, malu untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Dan terakhir, masalah dengan nilai sekolah dari minggu ke minggu atau hari ke hari. Nah, di situ
orang yang memiliki gangguan kesulitan belajar itu biasanya memiliki masalah dengan nilai-nilainya seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Alvin Z. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.